Halo, salam jumpa dengan saya Firin. Salam Abita, aku bangga Indonesia tanah airku. Saya seorang Katolik dan saya orang Indonesia. Mengingat apa yang disampaikan Monsinyur Sugio Pranoto, menjadi orang Katolik harus 100% Katolik dan 100% Indonesia. Hari ini saat yang baik, 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengingat kembali makna Hari Kebangkitan Nasional. Juga seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa mengulang segala sesuatunya itu sebagai pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Tema yang saya ambil adalah Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908, digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh Dr. Sutomo. Anggotanya adalah pelajar Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Jawa. Organisasi ini muncul karena keprihatinan kondisi bangsa Indonesia atas kekejaman Belanda. Antara lain dengan berdirinya VOC yang memonopoli perdagangan di Indonesia sehingga menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Lalu kerja paksa oleh Dendels tahun 1808 sampai 1811, bangsa Indonesia harus membuat jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Tahun 1828 kekejaman tanam paksa oleh Van den Bosch, hasil penanaman bangsa Indonesia untuk pemerintah Belanda. Bahkan perjuangan dan perlawanan daerah seperti Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa dan lain sebagainya belum berhasil karena bersifat kedaerahan. Penderitaan, wabah penyakit, kemiskinan dan kesengsaraan dialami bangsa Indonesia. Politik etis yang dilakukan Van de Venter pun tetap untuk kepentingan bangsa Belanda. Untuk melawan itu kita harus pandai dan bersatu. Maka Budi Utomo berdiri karena ingin memajukan martabat bangsa Indonesia dan juga pendidikannya untuk melawan penjajah. Tanggal 20 Mei 1948, Soekarno Presiden RI menetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo menginspirasi munculnya organisasi pemuda dan lahirnya Sumpah Pemuda. Ada dua hal penting yang bisa kita petik, yaitu pendidikan dan persatuan. Dengan pendidikan wawasan kita luas, kita cerdas, tidak mudah dibohongi. Dengan persatuan kita menjadi semakin kuat, tidak mudah diadu domba. Tanggal 20 Mei 1998, para pemuda kita juga bangkit untuk memperbaiki pemerintahan yang ada. Nah, lalu sekarang bagaimana? Hampir terlupakan kebangkitan nasional. Teknologi sering membuat kita egois, lupa waktu dan tidak peduli. Ketidakjujuran dan salah langkah sering juga terjadi. Hedonisme, kebarat-baratan, pertengkaran, perkelahian. Masa pandemi ini pikiran yang cerdas dan terbuka sangat dibutuhkan. Persatuan bersama keluarga, masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Mari lawan corona bersama, kita bisa. Ayo bangkit, ayo berpikir logis, ayo bersatu, bebaskan bangsa kita dari wabah ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa berdoa, ayo bangkit, semangat untuk lebih baik. Sampai jumpa, saya Firin.